Sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama marilah kita senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan apa yang telah menjadi larangannya. Kita tentu menyadari bahwa hakikat hidup kita di dunia ini adalah semata-mata untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia
kecuali supaya mereka semua menyembah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita sebagai hamba Allah, sebagai ibadah Allah mempunyai tugas yang harus kita penuhi. Sementara itu kita menyadari keterbatasan umur kita, maka marilah kita isi kehidupan kita ini yang relatif singkat dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta pencipta alam semesta ini. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-An'am 162-163. Dengan ayat tersebut di atas, kiranya cukup jelas bahwa sebagai hamba yang baik tentu mampu mengabdikan diri kepada Tuhannya, harus dapat membawa segala ucapan, sikap, amal atau perbuatannya ke arah beribadah, bahkan hidup dan matinya semata-mata diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Al-Bayyinah ayat 5. Sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya sepanjang manusia dalam kehidupannya menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh gerak, diam, tidur dan dihitung sebagai langkah-langkah ibadah. Jadi pengertian ibadah di sini bukan hanya seperti sholat, zakat, puasa, haji, tetapi semua perbuatan yang dinamakan ibadah, yaitu apapun yang tidak melanggar syariat atau syarat bisa mempunyai nilai ibadah apabila dilakukan oleh seseorang mukmin itu dengan niat yang baik. Termasuk di dalamnya ialah memberikan makan kepada dirinya sendiri. Saya niat untuk makan siang hari ini supaya nanti saya kuat melaksanakan sholat Jumat di masjid. Itu juga dinilai ibadah. Dan di sini untuk memberikan makan kepada anak istrinya dan pembantunya dan lain sebagainya. Apabila diniati ibadah, maka akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma at'amta nafsaka wa laka sadaqah, wa ma at'amta waladak fa laka sadaqah, wa ma at'amta zawjatak fa laka sadaqah, wa ma at'amta khadimaka fa laka sadaqah." Rawahu Ahmad. Apa yang kamu telah berikan makan kepada dirimu, maka bagimu itu adalah sedekah. Apa yang kamu telah berikan makan kepada anakmu, maka itu juga disebut sedekah. Dan apa yang kamu telah berikan makan kepada istrimu, maka bagimu itu juga sedekah. Dan apa yang kamu telah berikan makan kepada pembantumu, maka bagimu itu adalah sedekah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Demikianlah pengertian ibadah, dan kesemuanya itu sangat bergantung kepada niatnya. Jelasnya
Ibadah itu mempunyai pengertian yang sangat luas. Banyak cara yang kita bawa ke arah ibadah. Bahkan tidak sedikit perbuatan-perbuatan yang kelihatannya seperti dunia, tetapi akhirnya menjadi ibadah atau amal akhirat. Seperti makan, minum yang diniati baik atau soleh, yakni dimaksudkan agar menjadi kuat melakukan ibadah, maka hasilnya akan menjadi amal akhirat dan termasuk ibadah. Demikian tidur siang, yaitu qailulah yang diniati agar dapat kuat menjalankan qiyamul lail atau salat malam, maka tidurnya qailulah seperti termasuk amal akhirat dan dinilai sebagai ibadah. Itulah sebabnya Islam cukup besar menaruh perhatiannya terhadap niat yang menyertai amal perbuatan manusia, karena nilai amal manusia pada hakikatnya kembali kepada kita diri masing-masing dan sangat bergantung kepada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya melakukan suatu perkara itu menjadi sah apabila dengan suatu amal tergantung pada niatnya, dan yang dianggap bagi setiap orang adalah orang yang diniatkan. Maka barang siapa berhijrah semata-mata karena taat kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya diterima oleh Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa berhijrah karena keuntungan dunia atau pekerjaannya atau karena perempuan yang akan dikawininya, maka hijrahnya terhenti pada apa yang telah diniati. Pada hadis yang lain Rasulullah juga menyebutkan, innallaha la yanzuru ila lisanikum wala ila suwarikum wala yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk badan atau fisik seseorang atau rupa seseorang, tetapi yang dia lihat, yang dia nilai oleh Allah adalah apa yang ada di dalam hatimu. Hadis riwayat Muslim. La yaqbalullahu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa qudiya bihi wajhu. Allah tidak menerima suatu amalan melainkan amalan yang ikhlas dan yang karena untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sebagai hamba Allah yang diberi tugas menyembah kepadanya, tentu kita harus berusaha memenuhi tugas-tugas tersebut. Banyak amal-amal atau perbuatan yang dapat kita tempuh untuk tujuan itu, asal kita benar-benar mau pandai mengatur niat. Nabi Muhammad SAW bersabda, wa kam min amalin yatasawwaru bi suratil a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyyah min a'malil akhirah, wa kam min amalin yatasawwaru bi suratil a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyyah. Dan banyak sekali perbuatan yang kelihatannya adalah perbuatan dunia, tetapi akhirnya menjadi amalia akhirat sebab adanya niat yang baik. Sebaliknya, tidak sedikit perbuatan yang kelihatannya adalah amalia akhirat, tetapi akhirnya menjadi amalia dunia akibat niat yang salah. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah uraian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan semua amal kita, semua perbuatan baik kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahud-din. Nafa'ani Allah wa iyyakum bihadzi kitabi. Aqulu qawli hadza wa
bir warham wa anta khairur rahimin. الله